Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal serta pembahasan untuk soal-soal kasus ujian kompetensi kebidanan, yaitu tentang asuhan kehamilan, khususnya tentang abortus atau perdarahan pada kehamilan muda dan perdarahan antepartum. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis, dan bagi sahabat yang kurang paham dengan pembahasan di sini, sahabat dapat menulis di kolom komentar agar sahabat bisa sama-sama belajar untuk kompeten bersama. Bagi sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal tryout ujian kompetensi, silahkan sahabat dapat klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini, karena semakin sering sahabat membaca serta berlatih tentang soal-soal kasus ujian kompetensi, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk bisa lulus atau kompeten. Setelah sahabat menjawab pertanyaannya semua, sahabat akan mendapatkan jumlah skor dari pilihan jawaban yang sudah sahabat pilih tadi. Jadi sahabat dapat mengukur kemampuan menjawab dan juga kemampuan menganalisa soal-soal ujian kompetensi, dan skor serta jawaban ini akan terjamin kerahasiaannya oleh admin. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas soal kasus berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan umurnya 26 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah bersalin dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, TTV dalam batas normal, ada kontraksi uterus, dan terdapat nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang mungkin untuk kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus incipiens, C. Abortus komplit, D. Abortus incomplete, dan E. Mola hidatidosa. Jadi untuk kelima pilihan jawaban ini memang mempunyai tanda dan gejala yang hampir sama, yaitu keluarnya darah dari jalan lahir atau kemaluan. Jadi untuk membedakannya, sahabat pintar dapat melihatnya dari posisi serviksnya, apakah serviks membuka atau tidak. Tapi menurut kasus di sini, pasien mengalami keluar darah bercampur dengan sedikit gumpalan dari kemaluannya. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Jadi untuk abortus spontan itu kan ada 6 macam jenisnya. Abortus imminens, incipiens, complete, incomplete, miss abortus, dan abortus habitualis. Untuk yang abortus imminens atau abortus yang mengancam, sebenarnya masih bisa dipertahankan dengan cara meminta pasien untuk bed rest total dan istirahat. Itu kemungkinan kehamilan masih bisa diteruskan karena posisi serviks untuk abortus iminen itu masih tertutup. Tapi abortus imminens yang tidak teratasi itu dapat berlanjut menjadi abortus incipiens. Jadi kalau imminens itu masih mengancam, makanya posisi serviks juga masih tertutup.
Sedangkan untuk abortus yang insipiens, posisi serviksnya itu sudah membuka, tapi hasil konsepsi itu masih berada di dalam dan belum keluar. Selanjutnya, abortus insipiens itu bisa berlanjut menjadi abortus incomplete. Incomplete ini adalah abortus yang hasil konsepsinya itu sebagian sudah keluar dan sebagian lagi masih berada di dalam. Jadi untuk yang pertama tadi, jenis abortus spontan yaitu abortus imminens. Tandanya yaitu serviks masih tertutup dan kehamilan masih bisa dipertahankan. Selanjutnya insipiens, serviks sudah membuka tapi hasil konsepsi masih ada di dalam. Dan kalau abortus imminens tersebut tetap berlanjut, maka akan menjadi abortus incomplete dan juga abortus complete. Kalau incomplete itu sebagian hasil konsepsi sudah keluar dan sebagiannya masih berada di dalam. Sedangkan kalau yang complete itu seluruh hasil konsepsi sudah keluar semua. Jadi untuk jenis abortus spontan selanjutnya yang keempat yaitu misabortus, dimana kalau misabortus ini janinnya itu sudah mati di dalam, tertahan dan tidak bisa keluar. Jadi seluruh hasil konsepsi masih di dalam tetapi janinnya itu sudah meninggal. Kemudian yang terakhir yaitu abortus habitualis atau abortus yang terjadi berturut-turut selama 3 kali atau 3 kali berturut-turut. Jadi kita kembali ke kasus yang pertama ini. Untuk kata kuncinya di kasus pertama ini yaitu posisi serviks ini masih terbuka. Jadi kalau imminens ini tidak mungkin, karena kalau imminens itu posisi serviksnya harus masih tertutup, serviksnya belum terbuka. Kemudian di sini juga terlihat jaringan pada serviks, artinya yaitu sebagian hasil konsepsi itu sudah keluar dan sebagian lagi masih di dalam. Berarti berdasarkan kasus pertama ini, diagnosa yang mungkin bisa ditegakkan yaitu abortus incomplete. Jawabannya yaitu D yang paling tepat, abortus incomplete. Soal yang kedua, seorang perempuan usianya 33 tahun, G3P2A0, hamilnya 26 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluannya sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140/100, nadinya 84, respirasi 20 kali per menit. Tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU-nya setinggi pusat, DJJ-nya 156 kali per menit. Pertanyaannya yaitu, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Abortus imminens, D. Mola hidatidosa, dan E. Kehamilan ektopik terganggu. Jadi di sini saya ingatkan kembali kalau perdarahan pada kehamilan muda itu dikatakan jika usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Jadi kalau kurang dari 20 minggu itu ada beberapa diagnosis tadi seperti yang sudah saya jelaskan di kasus yang sebelumnya. Tapi karena di kasus ini usia kehamilannya yaitu 26 minggu, maka ini sudah termasuk ke perdarahan antepartum. Jadi karena ini adalah kehamilannya sudah 26 minggu, jadi untuk option C, D, dan juga E ini kita eliminasi biar cepat dan kita fokus hanya di A sama B. Jadi tadi sudah disebutkan di kasus bahwa tekanan darahnya yaitu 140/100 mm Hg. Itu sudah tinggi. DJJ juga 156 kali per menit, berarti sudah cepat. Mungkin karena perdarahan dan tekanan darah ibunya. Nah, karena di kasus juga ada keterangan bahwa keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu,
dan tidak ada nyeri di sini, tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah, berarti itu merupakan ciri khas dari plasenta previa. Darah yang keluar berwarna merah segar dan tidak ada nyeri. Kalau solusio plasenta, itu darahnya biasanya berwarna kehitaman dan terasa kram serta tegang di bagian perut. Jadi karena di kasus perdarahannya itu berwarna merah segar, tidak ada nyeri, dan umur kehamilannya 26 minggu, jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah A, plasenta previa. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Seorang perempuan umurnya 35 tahun datang ke rumah sakit mengatakan 2 bulan belum haid, sakit perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan belum ada pembukaan dan nyeri goyang porsio. PP testnya juga positif. 2 bulan belum haid, berarti kemungkinan hamil. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu. B. Abortus imminens. C. Abortus incipiens. D. Abortus provocatus. E. Abortus incomplete. Jadi kalau ada nyeri goyang porsio, itu merupakan salah satu ciri khas dari kehamilan ektopik terganggu. Kalau untuk pada kasus abortus, itu biasanya ciri-cirinya hanya perdarahan dan nyeri perut bawah, tidak ada nyeri goyang porsionya serta keadaan serviks. Jadi di sini nyeri goyang porsio ini menjadi kata kunci dari kasus yang ketiga. Jadi karena kasusnya ini adalah kehamilan muda atau 2 bulan kira-kira, jadi belum ada 20 minggu dan keluhan yaitu keluar darah, sakit perut bagian bawah, serviksnya tertutup serta nyeri goyang, maka jawaban yang paling tepat adalah A, kehamilan ektopik terganggu. Jadi kasusnya memang hampir sama dengan imminens karena serviks juga masih tertutup. Tapi di sini yang membedakan itu adalah nyeri goyang porsionya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal kasus yang ketiga ini adalah A, kehamilan ektopik terganggu. Kita ke soal yang keempat. Seorang perempuan umurnya 30 tahun, G2P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesa, ibu mengatakan keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya baik, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, dan juga nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviksnya membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Pertanyaannya yaitu diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus imminens. B. Abortus complete. C. Abortus incipient. D. Abortus incomplete. Dan E. Mola hidratidosa. Oke, jadi ini merupakan soal yang cukup menjebak karena di dalam kasus maksudnya pasien mengatakan hamilnya 12 minggu, berarti masih TM1. Pasien juga mengatakan nyeri perut bagian bawah, keluar darah dengan bercampur sedikit gumpalan sejak 4 jam yang lalu. Artinya ini abortus, tapi yang pasti ini bukan abortus insipient karena tidak sedang berlangsung. Terus juga di sini di kasus ini mengatakan bahwa masih ada kontraksi, artinya masih terjadi proses perdarahan. Nyeri tekan abdomen bagian bawah,
dan juga pada saat di inspekulo tampak serviksnya membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Tadi yang keluar 4 jam yang lalu itu berarti belum keluar semua. Berarti kita analisa dulu pilihan jawabannya. Jika kita memilih yang A, abortus imminens, ini kurang tepat. Karena kalau imminens itu adalah abortus yang masih mengancam dan seharusnya tidak ada nyeri serta serviksnya itu harus masih tertutup. Jadi A ini tidak tepat. Yang B, abortus komplit. Seharusnya kalau abortus komplit itu sudah keluar semua hasil konsepsinya dan perdarahannya itu sudah harus berhenti. Tapi di sini perdarahan itu masih berlangsung karena masih ada kontraksi uterus. Jadi untuk abortus komplit ini juga tidak tepat. C, insipient ini juga tidak tepat karena perdarahannya itu 4 jam yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan yang D, abortus incomplete, ini kemungkinan lebih tepat. E, yang mola hidatidosa ini juga tidak tepat karena yang keluar itu adalah gumpalan darah, gumpalan jaringan, bukan jaringan mola. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor 4 ini adalah D, abortus incomplete. Serviksnya masih membuka dan masih terlihat jaringan pada serviks. Jadi masih ada yang di dalam, tapi ada juga yang sudah keluar karena tadi mengatakan keluar darah bercampur sedikit dengan gumpalan. Jadi hasil konsepsinya sudah ada yang keluar 4 jam yang lalu dan juga masih ada di dalam. Sedangkan serviksnya juga membuka. Jadi berdasarkan kasus yang ada, diagnosa yang paling tepat itu adalah D, abortus incomplete. Sekian dulu latihan pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi di asuhan kehamilan ini, yaitu khususnya tentang abortus dan juga perdarahan antepartum. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal tryout ujian kompetensi, sahabat dapat klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini, karena semakin sering sahabat membaca serta berlatih tentang soal-soal kasus ujian kompetensi, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk lulus dan juga kompeten. Setelah sahabat menjawab pertanyaannya, sahabat akan mendapatkan jumlah skor dari pilihan jawaban sahabat yang benar. Jadi sahabat dapat mengukur kemampuan menjawab dan skor, serta jawaban ini akan terjamin kerahasiaannya oleh admin. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, juga hasil yang bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada sahabat yang membutuhkannya. Bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.